Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurudin Damanan Mukin. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang tugas lahan kering dan kepulauan. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan budaya lahan kering dan kepulauan. Ya, saya langsung jawab. Lahan kering dan kepulauan adalah hamparan lahan yang didaya gunakan tanpa pengganangan air, baik secara permanen maupun berupa hujan atau air irigasi. Dan yang kedua adalah, kemukakanlah secara singkat bagaimanakah keadaan iklim yang ada di daerah Anda. Ya, saya langsung jawab. Iklim di daerah saya, tanah Flores, dibilang sangat subur. Karena iklim di daerah kami adalah tanah abu vulkanik, di mana gunung kami ini terbanyak gunung-gunung berapi. Sehingga dari abu vulkanik tersebut menyebabkan tanah Flores kami dibilang tanah subur. Sehingga tanaman yang ditanam di tanah Flores pada umumnya adalah jagung, ubi, pisang, dan sorghum. Sorghum adalah salah satu tanaman yang pernah dibilang makanan tanaman pokok orang Flores Timur, khususnya Flores Timur. Dan yang ketiga, sebutkan 10 tanaman umur pendek yang biasa ditanam di Provinsi NTT. Ya, saya langsung menjawab pertanyaannya. Tanaman yang biasa ditanam di 10 tanaman umur pendek yang biasanya ditanam di Provinsi NTT adalah jagung, ubi, singkong, ubi jalar, sorghum, kangkung, sayur bayam, kacang tanah, kacang panjang, dan cabai. Ya, dan yang keempat yaitu jelaskan cara pengelolaan 5 tanaman umur pendek yang telah Anda sebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Ya, baik. Saya langsung jawab cara mengelola tanaman umur pendek. Yang pertama, kangkung. Mulai umur 27 hari, bertahap setiap hari. Cara penanamannya, siapkan butir kangkung terlebih dahulu. Menyiapkan alat dan bahan untuk mengelola lahan sebagai tempat penanamannya, yaitu yang dimaksud seperti gali, gembur, bakar, diberi pupuk. Mulai penanaman kangkung, dan kangkung ditanam dengan jarak 15-20 cm. Perawatan kangkung dimulai dari mulai munculnya daun atau tunas baru, dan kangkung akan dipanen pada waktu 27 hari untuk selama sebulan. Semua itu tergantung kesuburan tanah dan kangkung itu sendiri. Ya, sekarang kita masuk di tanaman cabai. Cara penanamannya, menyiapkan bibit cabai yang siap ditanam dan yang didapatkan dari hasil panen sebelumnya. Selanjutnya, penyemaian, pemupukan tanah yang telah dibakar sebelumnya, perawatan cabai, dan selanjutnya dilakukan pemanenan. Ya, di tanaman yang berikutnya, sayur bayam. Cara penanamannya, menyiapkan bibit yang siap ditanam, yaitu bibit yang berkualitas. Menyiapkan tanah yang sudah dipupuk sebelumnya. Selanjutnya, penanaman bibit bayam ke dalam lubang yang sudah disediakan, yaitu berukuran kecil lubangnya. Proses perawatan tanaman bayam dan bayam siap dipanen jika sudah mencapai 1 bulan. Ya, sekarang kita masuk di tanaman sayur putih. Cara penanamannya, yang pertama, menyiapkan lahan untuk proses penanaman yang seperti yang dimaksud, dibakar, digembur, dan diberi pupuk. Menyiapkan bibit yang siap ditanam, lalu mulai penanaman, dan tanaman ditanam dengan jarak 20 cm, dan perawatannya dimulai sejak proses penanaman dan sayur siap dipanen jika sudah mencapai 1 bulan. Ya, sekarang di tanaman yang terakhir yaitu kacang panjang. Cara penanamannya, pertama, siapkan lahan sebagaimana mestinya, yaitu dibakar, digebur, dan diberi pupuk. Siapkan bibit yang berkualitas baik dan yang siap ditanam. Lalu tancapkan kayu di samping tanam kacang panjang, dan kayu ini akan berfungsi sebagai membantu tumbuh tingginya kacang. Jadi kayu ini ditanam ketika
bibit itu sudah ditanam, lalu kayu ini ditanam ditancapkan di pinggir tanaman. Ya, dan yang soal yang terakhir yaitu sebutkan 5 tanaman umur panjang di Provinsi NTT yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sebagai bahan properti dan bahan lainnya. Ya, tanaman umur panjang yang dimanfaatkan di NTT yaitu pohon mahoni, pohon kelapa, pohon tuak, pohon cendana, dan pohon asam. Itulah pohon-pohon yang biasa digunakan untuk properti rumah, seperti membangun rumah, membuat meja, membuat kursi, ya kurang lebihnya seperti itu. Ya, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.